Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solok. Pada saat sekarang ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitunya observasi di kelas terkait supervisi. Saya saat ini bersama dengan Ibu Yesi Kurnia Averta sebagai guru produktif jurusan pemasaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aziza. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu telah hadir di Ruanza. Nah, pada saat sekarang ini Bu, kita melaksanakan ini namanya percakapan observasi, yaitunya sedikit tanya jawab terkait untuk kegiatan supervisi yang akan kita lakukan untuk minggu besok. Ibu setuju? Setuju, silakan Bu Aziza. Oke, adapun yang ingin Zah tanyakan Ibu itu terkait dengan proses pembelajaran ketika supervisi besok tersebut. Nah, dalam pertemuan besok itu tujuan Ibu memberikan materi itu apa besok itu? Baik Bu Aziza, terima kasih kesempatannya. Kebetulan materi saya atau elemen yang akan saya berikan mengenai job profesi bidang pemasaran. Jadi tujuan pembelajarannya setelah mempelajari elemen ini, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memahami job profesi atau job profile pekerjaan di bidang pemasaran dan melihat peluang usaha apa yang akan bisa digeluti untuk masa depannya nanti. Kemudian mereka juga harus memperhatikan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi jenis pekerjaan di bidang pemasaran di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oke, itu untuk siswa kelas berapa itu besok Ibu? Kelas 10. Kelas 10 pemasaran ya. 10 pemasaran. Oke, dari materi tersebut berarti area pengembangannya hal-hal apa aja yang ingin Ibu dalami dalam pemberian materi itu besok Ibu? Yang pertama dari segi pengetahuan, kemudian keterampilan dan tentunya sikap ya. Oke. Nah, kalau pengetahuannya itu Ibu berarti terkait materi dasar, apanya tuh Bu? Terkait tentang materi, siswa diharapkan bisa mencari informasi mengenai job profile apa saja yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran. Seperti tadi mungkin dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Itu secara pengetahuannya. Kemudian keterampilan nanti setelah mendapatkan informasi mengenai job profile tersebut, siswa mampu mempresentasikan, menyampaikan informasi tersebut kepada teman-teman di kelas. Mungkin seperti itu. Kalau dari sikapnya apa yang ingin dilihat Ibu? Sikapnya tentu mereka harus mempersiapkan diri sebagai seorang yang nantinya akan menjadi pekerja ya atau karyawan sebuah perusahaan. Yang pertama mengenai menanamkan kepribadian positif yang kita tekankan di sini dari segi brandnya, behavior dan sense of spiritualnya. Keren sekali tuh Bu rencananya. Berarti untuk minggu besok itu rancangan pembelajarannya apa yang akan Ibu praktekkan? Mungkin terkait materi, metode, media, ataupun strateginya Ibu? Apa yang akan Ibu kembangkan? Kalau metode saya menggunakan discovery learning, kemudian medianya menayangkan video pembelajaran yang berhubungan dengan profesi. Strateginya saya akan membagi siswa secara berkelompok. Jadi mereka akan diberikan masing-masing topik yang berhubungan dengan job profile tadi. Kemudian dipresentasikan. Kemudian mereka mempresentasikan baru ditarik kesimpulan ya. Nah, dengan begitu berarti kapan rencananya Ibu yang akan dilaksanakannya? Insya Allah minggu depan, tepatnya hari Kamis di jam pembelajaran 5.6. Oke, berarti pada jam itu besok izin Zah untuk masuk ke kelas Ibu, mengamati Ibu dalam proses pembelajarannya Ibu ya? Boleh Bu, kita silahkan. Oke, dan setelah itu nantinya Ibu kita akan melakukan percakapan lagi, yaitunya percakapan pasca observasi namanya Ibu.
Nah, nantinya pasca observasi ini dihadiri oleh eh, pengajar praktik juga dari CGP Angkatan 8. Ibu setuju? Setuju. Oke, terima kasih Bu. Semoga sukses di dalam kelasnya. Ada lagi yang ingin Ibu bahas? Cukup, terima kasih Bu Elina. Terima kasih Ibu. Kita akhiri percakapan Pak observasi ini. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ada beberapa orang teman kita yang sudah hadir. Kita doakan bagi yang sakit semoga lekas sembuh ya. Kita datang kembali ke sekolah. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai profil pekerjaan atau profesi atau job profile dan peluang usaha di bidang pemasaran. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam, kemudian saya menyapa siswa dan menanyakan kabar serta mengecek kehadiran mereka. Kemudian saya menjelaskan materi yang akan dipelajari, selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya melakukan asesmen kognitif untuk mengetahui pemahaman awal terhadap materi yang akan dipelajari. Saya memberikan pertanyaan melalui Google Form. Selanjutnya, saya membagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing: visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari hasil diskusi kelompok 3. Kepada kelompok 3 kita persilakan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami bersama. Dapat informasi mengenai profil pekerjaan di bidang pemasaran di masa sekarang di masa mendatang. Profil pekerjaan di bidang pemasaran yaitu job profil public relation dan job profil market and design. Kamu menjadi tahu job profile atau profesi apa saja yang ada di bidang pemasaran, sehingga kamu juga bisa melihat peluang pekerjaan apa saja yang nantinya bisa menjadi pekerjaan yang bisa kamu geluti di masa yang akan datang. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan, Kiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ini sambil lihat kamera, jangan stop ke situ ya. Dari materi yang dipelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa profil pekerjaan di bidang pemasaran terdiri dari beberapa bidang, yaitu yang pertama job profil kasir, yang kedua job profil pramaniaga, yang ketiga job profil sales eksekutif, yang keempat job profil merchandiser, yang kelima job profil digital marketer, yang keenam job profil public relation. Nah, terima kasih Tiana, kemudian juga Kenny yang sudah menyampaikan refleksi.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yesi, Bu Nira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita berkumpul duduk bertiga mendiskusikan terkait observasi kelas kemarin. Dan percakapan ini namanya isinya pasca observasi kelas itu yang sudah kita lakukan beberapa hari ke belakang. Pada kali ini Bu kita nggak berdua lagi tetapi didampingi oleh pengajar Pak Firza, Bu Nira. Jadi beliau akan memantau kegiatan kita dari awal sampai akhir dalam kegiatan pasca observasi ini. Baik Ibu, langsung saja ya Ibu ya. Untuk observasi kelas kemarin itu terkait dengan supervisi kelas yang Ibu lakukan proses pembelajaran di kelas 10 pemasaran kemarin Ibu. Nah, dari gambarannya itu sudah ada terlihat dan ada catatan sedikit terkait umpan balik dalam proses supervisi kemarin Ibu. Di sini nanti juga bisa Ibu lihat gambaran tingkat ketercapaian Ibu dengan aspek-aspek yang memang harus dibutuhkan di dalam observasi kelas itu sendiri dan harus ada dalam proses pembelajaran Ibu. Catatan sedikit, kemarin kita hampir sudah sangat sempurna dalam pelaksanaan Ibu melakukan pembelajaran di kelas karena mulai dari awal sampai akhirnya itu jelas keteraturannya. Yang lebih penekanannya di sini Ibu bagaimana lebih menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi bagi muridnya. Karena di sini kan kita 2 jam pelajaran ya Ibu ya. Materi Ibu kemarin terkait apa Ibu? Job profile. Berarti selain pemahaman mereka nanti akan sampai di jalur tersebut. Itu sedikit catatan bagaimana Ibu lebih mengeksplor pembelajaran yang menyenangkan sebaiknya Ibu. Kemudian untuk catatan ini Ibu masuk di pengembangannya, bagaimana Ibu untuk mengembangkannya lebih lanjutnya Ibu. Maksudnya dari untuk membuat pembelajaran ini lebih menyenangkan ataupun yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya di dalam kelas. Terima kasih Bu Aziza atas kesempatannya. Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih memperbanyak media pembelajaran yang bisa membuat anak lebih tertarik untuk belajar, kemudian menyelinginya dengan ice breaking dan lebih banyak meminta anak untuk aktif dalam pembelajaran, sekaligus ingin menunjukkan mereka juga terampil dalam hal berkomunikasi. Nah, dimanapun pemasaran itu komunikasi yang sangat dibutuhkan ya Ibu ya. Untuk ice breaking ini Ibu akan dari mana Ibu pelajari Ibu? Mungkin saya lihat tutorial yang ada di YouTube sebagai referensinya. Dan setelah itu bisa jadi saya akan ciptakan sendiri mungkin ice breakingnya untuk lebih membuat suasana yang baru dan berbeda. Sehingganya pembelajaran itu tidak terasa mungkin membosankan lagi ya Ibu ya. Bisa jadi nanti ice breaking itu mungkin berhubungan dengan pembelajaran yang akan mereka lakukan. Selanjutnya dari untuk kedepannya berarti ini kan kita baru kemarin tentang pemahaman materi tentang job profile. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu rencananya mau melakukan memberikan materi apa lagi Ibu? Selanjutnya materi yang akan disampaikan itu berhubungan dengan prosedur K3, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Itu mungkin materi selanjutnya akan saya sampaikan kepada siswa. Ya berarti ini nanti ukuran keberhasilan ketercapaian materi Ibu ini dari mana? Ketika siswa mampu menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan prosedur keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. Kondisi ini
langsung akan ada prakteknya juga atau berupa diskusi masih materi Bu? Teori dulu, ya mereka juga harus tahu keselamatan itu seperti apa, keamanan dan kesehatan kerja bagi karyawan itu yang bagaimana. Jadi teori yang diselingi dengan diskusi secara betul. Berarti ada LKPD-nya Iya. bisa kembali ya Ibu ya. Teori. Dan untuk Ibu sendiri, pengembangan yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya bagaimana? Kan gambarannya tadi kemarin kita udah melaksanakannya, supervisi, udah terlihat di sini butuh pengembangan selain SBK tadi. Untuk pengembangan pribadi Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama tentu menambah pengetahuan dan wawasan lagi dengan mencari sumber pembelajaran, tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk saya sendiri, sehingga materinya bisa lebih sempurna penyampaiannya kepada siswa. Kemudian melihat tayangan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang saya sampaikan, seperti yang ada di PMM mungkin ya. Gimana Sebagai kita harus ya Bu? referensinya. Ada membutuhkan orangkah Ibu untuk membantu pengembangan diri Ibu maupun pengembangan pembelajaran Ibu ini? Sepertinya butuh untuk umpan balik, supaya bisa mengamati kira-kira apa yang masih kurang dan perlu disempurnakan dari apa yang sudah saya lakukan. Siapa-siapa aja kemungkinan orangnya itu Ibu? Yang jelas teman satu tim dari jurusan, kemudian teman-teman yang lain, Guru produktif ya, termasuk Bu Aziza sebagai dari BK. dari BK yang bisa memberikan masukan. Dari pimpinan sekolah ada Dari yang unsur membutuhkan? pimpinan itu yang penting, yang pasti ya dari unsur pimpinan. Dari teman guru produktif ini apa yang akan Ibu harapkan nantinya umpan baliknya? Kolaborasi, kemudian sharing informasi, karena kadang kalau di produktif ini kan pembelajarannya sering di rolling gitu. Jadi terkadang saya mengajar mapel yang lain, guru yang satu yang mengajar mapel yang pernah saya ajarkan. Jadi bisa berbagi kalau pada saat dia mengajar seperti apa konsepnya yang diberikan kepada siswa. Bisa. Kalau dari rekan kerja beda jurusan ini Bu? Mungkin dari Bu Aziza mengenai media pembelajarannya yang lebih mumpuni penguasaannya, jadi bisa berbagi seperti ingin membuat PPT dari Canva misalnya untuk ditayangkan kepada siswa. Kalau dari pihak unsur pimpinannya apa yang akan Ibu harapkan? Yang jelas motivasi dan support, termasuk mungkin fasilitas yang ada di sekolah untuk kegiatan pembelajaran produktif yang terkadang ada prakteknya, harus didukung dengan fasilitas atau sarana dan prasarana. Ini untuk faktor pengembangan pembelajaran. Kalau untuk pengembangan dari pribadi Ibu sendiri, siapa-siapa yang Ibu butuhkan di sekitaran Ibu? Mungkin dari unsur pimpinan, surat mungkin, apa ya, izin mungkin ya Bu ya? Izin. Kalau dari teman, support mungkin, motivasi. izin belajarnya mungkin Ibu ya, kan mengikuti seminar atau apa. Iya. Kemarin Ibu udah ada ikut yang di support sekolah, Iya. kegiatan apa Ibu? Pelatihan. Iya. Iya, itu beberapa waktu lalu termasuk pengembangan diri ya. Mengikuti kegiatan pelatihan untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Pelatihan bisnis digital. Itu dapat sertifikatnya kan untuk pribadi bermanfaat, ilmunya mungkin untuk di kelas bisa dipraktekkan ke siswa. Dan untuk yang udah Ibu lakukan ini,
kepada teman sharingnya udah pernah Ibu lakukan? Nah, Kayak sesama jurusan yang iya, guru membutuhkan produktif. ya. Oke. Kira-kira Ibu untuk pengembangan ini kapan akan Ibu mulai lakukan? Secepatnya, Eh, selagi ada kesempatan, insya Allah terus mengembangkan diri. informasi apapun kita tangkap ya Ibu ya untuk ikut. Kemudian dari ini Ibu, jadi sebisa mungkin besok punya setiap pengembangan diri itu ada catatannya, ada laporannya, ada dokumentasinya, sehingga ketika secara administrasi pun itu dibutuhkan, kita mungkin tinggal memberikan saja lagi Bu. Dan satu hal mungkin Ibu juga Zah, apapun materi itu bisa mungkin kita berbagi ya Ibu ya di tempat lainnya. Dan sama kata Ibu tadi, motivasi intinya bagaimana saling memotivasi di sekolah ini untuk pembelajaran yang lebih baik. Mungkin sekian dari Zah Ibu untuk pasca observasi kelas ini. Jika Ibu ada tambahan, boleh Ibu kasih masukan sedikit, namun jika tidak kita akhiri Ibu. Mungkin sedikit tambahan, cuma mungkin untuk pengembangan diri itu memang sangat penting, sangat diwajibkan bagi kita, apalagi untuk kita guru, untuk masalah untuk pangkat, proses karir kita, kinerja kita itu sangat dibutuhkan, apalagi sekarang ada grup penggerak dan juga PMK. Jadi apa yang diinginkan sama Ibu tadi itu memang sudah cukup bagus, tolong terus update ini, jangan berputus asa dan lanjutkan terus. Gagal ulang lagi. Semangat. Terima kasih Ibu atas supportnya. Insya Allah dilaksanakan. Oke, terima kasih Ibu. Jadi Bu, bagaimana rasanya Bu setelah kita melaksanakan pasca observasi ini? Alhamdulillah merasa senang bisa berbagi dengan Bu Aliza dan juga mendapat support dari Ibu. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan dan saya juga mendapat gambaran seperti apa proses pembelajaran yang bisa menarik siswa untuk termotivasi dan nyaman dalam belajar. Oke, terima kasih Bu waktunya. Alhamdulillah kegiatan cakapan pasca observasi kita sudah selesai berarti Bu. Jika tidak ada lagi bahasan, sama-sama kita akhiri ya Ibu ya. Ibu saya izin juga mengakhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.